Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra, tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Mari bersama kita akan menyiapkan hati kita di dalam doa terlebih dahulu untuk meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, Allah Sang Pencipta alam semesta, Allah yang senantiasa memberkati dan melindungi setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan saat ini Tuhan, ketika kami menyadari atas berkat yang Tuhan sudah boleh beri, kami ingin meminta pertolongan daripada Tuhan. Ketika kami ingin mengawali hari kami mengawalnya dengan merenungkan kembali firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini bukan hanya dapat kami baca, namun dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara mendapatkan apresiasi? Atau mungkin sebaliknya, pernahkah saudara memberikan apresiasi kepada sesama kita, atau keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita? Misalnya, ketika kita masak, ada orang mengapresiasi atas masakan kita. Wah, masakanmu enak sekali. Wah, sungguh hidangan yang sangat-sangat lezat. Ketika kita mendapatkan apresiasi tersebut, apa yang kita dapatkan? Kita menjadi percaya diri dengan apa yang kita miliki, bakat kita yang kita miliki. Sehingga ke depan ketika kita ada kesempatan, maka kita akan terus melakukannya dengan percaya diri yang penuh. Karena ada dorongan yang membuat kita memiliki sebuah cara pandang yang positif kepada diri kita, membuat kepercayaan diri kita muncul. Nah, begitu pula dengan sebuah kisah mengenai seorang raja otomotif dari Amerika, yaitu Henry Ford. Ya, di tengah kondisi awal ketika ia mau membuat sebuah mobil, ia mengalami kendala bahwa orang-orang mengolok-olok dia. Alah, ngapain kamu membuat seperti itu? Itu percuma, nggak ada gunanya. Nah, di tengah ia mendapatkan gambaran ini, tentu ia mengalami kesulitan. Tetapi sang istri punya cara berbeda untuk memperlakukan Henry Ford. Ia memberikan sebuah kesan yang menarik. Aku percaya kepadamu bahwa kamu dapat melakukan apa yang mungkin tidak mungkin menjadi sesuatu hal yang mungkin. Dan ternyata kekuatan yang diberikan sang istri membuat Henry punya keyakinan penuh. Hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang raja otomotif di Amerika dengan mobil spesialis Ford-nya. Nah, ketika satu kesempatan ia ditanya oleh seorang wartawan, apa yang kamu mau lakukan jika kamu diberikan kesempatan untuk lahir kembali? Maka jawab dari seorang Henry Ford bukan kepada, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu. Tapi tidak, cukup aku berada di samping istriku, maka aku bisa menjadi apa saja. Nah saudara, bukankah jawaban yang diberikan ini memberikan gambaran bagaimana apresiasi itu dapat berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Namun sebaliknya, kata-kata celaan, kata-kata negatif, ya, itu dapat membuat seseorang kemudian mengalami kerusakan gambaran diri. Yang tadinya pede mungkin kemudian menjadi tidak pede lagi, yang kemudian meragukan kemampuannya, bahkan bisa jadi ia lebih memilih untuk menyerah kepada keadaan. Karena mungkin kata-kata yang dia dapatkan bukan kata-kata yang menguatkan, tetapi justru kata-kata yang melemahkan. Nah, mari bersama-sama kita akan memulai perenungan ini dengan membaca Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap mereka yang bukan hanya mau membaca, tetapi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita terlebih di ayat 16, kalau saudara mau membaca lebih lanjut di ayat yang pertama sampai dengan ke-16, kita melihat bagaimana seorang Paulus sedang memberikan sebuah apresiasi kepada rekan-rekan pelayanannya. Satu demi satu, para pelayan yang membantu pelayanannya yang tadi ia sebutkan berkaitan dan juga apa yang mereka lakukan kepada Paulus gitu ya. Ternyata di balik nama besar seorang Paulus, ia tidak sendirian dalam berkarya.
ia memberikan kesempatan kepada banyak orang yang tidak terkenal gitu ya untuk masuk di dalam karya Allah. Ya, ternyata Paulus sadar bahwa ia tidak bisa bekerja sendiri dan ia selalu butuh orang lain. Makanya kehadiran rekan-rekannya ini ternyata sangat membantu pelayanan Paulus dimanapun itu gitu ya. Meskipun dalam pelayanannya tidak mesti sempurna, ada kekurangannya, tetapi Paulus justru memberikan sebuah kata-kata yang apresiatif ya. Di bagian bacaan kita dikatakan di sana bahwa mereka telah memberikan yang terbaik. Waduh, saudara, kalau kita bayangkan ketika kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang sangat terkenal, kemudian mereka menuliskan nama kita di dalam mungkin kisahnya, tentu kita akan mengalami rasa tersanjung bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu benar-benar dapat melengkapi pelayanan yang ia lakukan gitu ya. Dan itu memberkati bagi kedua belah pihak, baik Paulus dan juga rekan-rekan pelayanannya. Nah, ketika kesempatan ini disadari, maka sebuah pelayanan itu dapat menjadi pelayanan yang sangat optimal karena saling mengapresiasi, saling memberikan ruang, memberikan kata-kata yang positif, sehingga setiap orang menjadi memiliki daya untuk melebihi kapasitas yang saat ini ia miliki. Ketika ada apresiasi, ketika ada dorongan untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, ini menjadi baik untuk kemudian kita juga teladan dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita jarang melakukan apresiasi, entah untuk berucapan terima kasih atau mungkin kita memberikan respon kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Ya, karena memang itu jarang menjadi budaya kita. Namun saya rasa pemberian apresiasi ini sangat tepat untuk kita mulai saat ini. Ya, meskipun di budaya kita jarang, namun alangkah baiknya ketika firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita supaya kita boleh terus mengapresiasi kepada sama kita, mengucapkan terima kasih, memberikan kata-kata yang positif. Maka kehidupan komunitas kita, kehidupan di tengah lingkungan kita akan memiliki sebuah kondisi yang sangat menyenangkan, saling memperhatikan, memberi ruang, sehingga satu dengan yang lain memberikan atau memiliki dampak yang positif, mendapatkan energi yang positif. Nah, mari saudara kita menghayati panggilan Tuhan hari ini supaya kita belajar untuk mengapresiasi. Mulailah dari hal yang kecil, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Kita lakukan setiap hari supaya kebiasaan ini benar-benar mengakar dan menjadi sebuah nilai yang dapat terus kita hidupi. Hari ini kita dipanggil untuk mempersaksikan kehidupan dengan cara memberikan apresiasi kepada sesama kita. Dengan memberikan apresiasi, kita mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik kembali. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Kita satu di dalam doa menutup renungan kita. Tuhan yang baik, terima kasih bahwa Tuhan boleh mengingatkan kepada setiap kami melalui pengalaman yang dimiliki oleh Paulus, mengajarkan kepada setiap kami bahwa ternyata mengapresiasi dapat membuat sesama kami mengalami dorongan untuk mereka dapat melakukan apapun dengan baik. Mereka memiliki semangat, mereka memiliki pandangan yang positif sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik pada bagiannya. Dan kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi dan memampukan kami supaya kami juga dapat mengapresiasi setiap tindakan yang telah diberikan oleh orang lain kepada setiap kami. Ajar kami untuk bukan berkata-kata hal yang negatif, namun memberikan hal-hal yang positif lewat pemberian apresiasi ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon hikmat dan pertolongan-Mu dan anugerah-Mu saja, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini. Berbagilah setiap mereka yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.